10 bulan Indonesia memegang presidensi G20 sampai dengan G20 Summit Bali yang nantinya diselenggarakan November 2022 mendatang. Namun hingga saat ini, geopolitik dan geoekonomi masih terus memanas di saat Indonesia memegang presidensi G20. Peran paling bergengsi di panggung internasional, di mana invasi Rusia menjadi dominan pembahasannya. Lalu apa saja peristiwa geopolitik yang terjadi selama 10 bulan terakhir? Tidak mudah memegang presidensi G20 tahun ini. Di saat dunia sedang berjuang bangkit memulihkan kondisi ekonomi akibat pandemi, ditambah lagi dengan terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina. 23 Februari lalu, Rusia memulai operasi militer khusus di Ukraina. Hari demi hari korban jiwa terus berjatuhan. Aksi Rusia mendapat kecaman keras dunia, terlebih di forum G20. Sebagai tuan rumah G20, kepemimpinan Indonesia diuji. Hampir setiap pertemuan G20 ada saja kecaman untuk Rusia atas invasi yang dilancarkan di Ukraina. Sampai pada titik Amerika Serikat dan sekutunya mempertimbangkan untuk menendang Rusia dari forum G20. April lalu, di tengah pertemuan Komite Keuangan DPR, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menyebutkan bahwa tidak ada ruang bagi Rusia. Dan setelah itu, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengungkapkan secara tegas, apabila Rusia dikeluarkan dari forum G20, maka itu bukan bencana bagi Rusia. 5 bulan invasi dilancarkan, akhirnya Indonesia pun bertindak. Setelah melewati proses yang cukup panjang, pada Juni lalu, Presiden Joko Widodo menorehkan sejarah dengan mengunjungi Ukraina dan Rusia dengan misi perdamaian. Sebelum Jokowi, beberapa pemimpin negara sempat mengunjungi Ukraina, seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Italia Mario Draghi, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres. Usai bertemu Presiden Volodymyr Zelensky di Ukraina dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Rusia, Jokowi berkesimpulan bahwasannya perang dua negara itu masih akan lama. Saya bertemu dengan Presiden Putin selama dua setengah jam diskusi, ditambah dengan ketemu dengan Presiden Zelensky 1,5 jam saya berdiskusi. Saya menyimpulkan perang tidak akan segera selesai, akan lama. Kecaman pemimpin dunia atas invasi Rusia yang dilancarkan yang tak kunjung usai pun dibawa hingga ke sidang Majelis Umum PBB ke-77 di New York, Amerika Serikat. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mencatat, hingga September setidaknya tercatat 5.996 kematian warga sipil selama invasi Rusia ke Ukraina. 382 adalah anak-anak dan 8.848 orang terluka. Dunia menaruh harapan kepada G20 di hadapan pemimpin dunia di sidang Majelis Umum PBB ke-77 di New York, Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa G20 tidak boleh gagal jadi katalis pemulihan dunia. The whole world is pinning their hope on G20 to be catalyst of global economic recovery, especially for developing countries. G20 must not fail. We cannot let global recovery fall at the mercy of geopolitics. Melihat tensi global yang semakin memanas hingga mendekati acara puncak G20 yang diselenggarakan November di Bali mendatang, lalu apakah Biden dan Putin akan hadir secara langsung di G20 Bali November mendatang? Saya sempat menanyakannya beberapa waktu lalu kepada Duta Besar Amerika Serikat dan Duta Besar Rusia yang ada di Indonesia. He stated his intention to be part of the. It will a lot depend on how the situation develops, and I mean different factors like COVID-19. Now, of course, it's going down, but what will happen in the near? Hopefully, it will remain this way. But I can assure your viewers that the U.S. continues to support Indonesia's G20 leadership. And the fact that we had very senior ministers like Secretary of State Blinken and Treasury Secretary Yellen visit Bali for the G20 ministers, I think demonstrate our commitment to working with Indonesia to address these global challenges and to support Indonesia's leadership of the G20.
Meskipun kedua negara belum memberikan jawaban yang pasti, Kementerian Luar Negeri mencatat beberapa negara sudah memberikan konfirmasi akan hadir secara langsung di G20 Bali November mendatang. Salah satunya yaitu Australia, Argentina, Afrika Selatan, Korea Selatan, Brazil, hingga Arab Saudi. Apapun yang terjadi, tentu peran dan tanggung jawab kepemimpinan Indonesia akan diperhitungkan karena momen yang hanya terjadi 20 tahun ini tidak hanya menjadi sorotan di forum G20, namun menjadi sorotan dunia.